Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aditya Kamdani, Gita Amelia, saya sendiri Nisanuk Afifah, ada Sintawati dan juga Tika Amalia. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu studi kasus mengenai teknik lobby dan negosiasi. Selanjutnya Oke, studi kasus yang kami angkat pada kesempatan kali ini adalah penggunaan kalimat dalam usaha marketing di coffee shop. Selanjutnya, pembahasannya adalah tadi sudah dilihat juga ya gambar di slide sebelumnya. Itu banyak sekali yang pro kontra dengan dengan kata-kata di cangkir kopinya gitu ya. Nah, dalam unggahan Twitter itu ada salah satu yang mensikapi dari sebuah coffee shop yang bernama 1994 Coffee Kreatif itu. Mereka ngasih tagline dalam secangkir minumannya dengan menggunakan kalimat yang emang dianggap sebagian oleh netizen itu kesannya nyeleneh gitu. Nah, dalam kasus ini ada yang beropini bahwa apa yang dilakukan oleh coffee shop tersebut itu terlalu nyeleneh dan juga terlalu memaksakan gitu, dan terlalu memaksa terkesan jadi lucu dan receh gitu, padahal justru itu memberikan kesan yang sebaliknya. Nah, di situ juga banyak sekali pendapat-pendapat netizen yang pro dan juga yang kontra gitu. Nah, di sini kami akan menjelaskan teknik lobby dan negosiasinya. Yang selanjutnya adalah siapa aja yang terlibat dalam studi kasus tersebut, yang akan dijelaskan oleh Teh Gita Amelia. Kepada Teh Gita saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Nisa. Selanjutnya ada siapa saja yang terlibat dalam proses lobby dan negosiasi. Nah, tentu saja untuk teknik lobby dan negosiasi itu ada beberapa orang yang terlibat. Yang pertama itu ada pemilik coffee shop, itu sudah pasti, di mana pihak yang paling berwenang dalam membuat keputusan akhir terkait strategi pemasaran. Nah, pemilik juga bisa memiliki visi atau misi yang kreatif, tapi juga perlu mempertimbangkan nih dampak apa yang bisa dampak apa yang dapat terjadi ketika dia mengeluarkan suatu brand atau bagaimana respon publiknya. Peran dalam bidang negosiasi itu adalah untuk pemilik coffee shop, yaitu mendengarkan saran dari tim pemasaran dan mempertimbangkan risiko atau manfaat penggunaan kalimat pemasaran yang dianggap nyeleneh atau kontroversial. Lalu selain pemilik coffee shop, ada juga tim pemasaran, yang dimana tim pemasaran ini biasanya bertanggung jawab atas pembuatan atau penerapan strategi pemasaran. Nah, mereka menciptakan nih konsepnya, yaitu dengan kata dikocok, ditelan, ngobrol. Nah, sebagai bagian dari branding di brand mereka gitu. Sebenarnya kalau misalnya didengar sama kita sendiri pun agak nyeleneh ya, dikocok, ditelan, ngobrol, tapi untuk yang mereka keluarkan itu kan brand kopi, itu masih masuk ke dalam kata-katanya, marketingnya, pemasarannya. Lalu ada perannya dalam lobby dan negosiasi, itu menjelaskan manfaat kreatif dan strategi dari ini gitu, termasuk alasan dibalik penggunaan kalimat tersebut untuk menarik perhatian. Nah, mereka akan melobby pemilik agar setuju dengan ide ini. Lalu ada tim kreatif atau desain, yang dimana bertanggung jawab untuk mengeksekusi strategi pemasaran dalam bentuk visual
atau audio yang sesuai. Nah, biasanya kalau untuk zaman sekarang itu eranya itu konten TikTok, bikin video TikTok, atau dengan pamflet-pamflet yang menarik. Lalu peran dalam lobby dan negosiasi ini itu, bernegosiasi tentang cara mengemas kalimat yang mungkin terlalu provokatif ini agar tetap sesuai dengan norma, namun tetap menarik gitu. Jadi tim desain mengeluarkan, kalimat tersebut dan berlobi negosiasi dengan pemilik coffee shop. Lalu ada tim legal atau compliance, yaitu di mana tim yang memastikan bahwa segala bentuk pemasaran yang dilakukan sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku, termasuk potensi pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial atau gender. Nah, untuk tim legalnya yaitu memperhatikan nih, udah masukkah ke prinsip-prinsip etika atau belum, kayak gitu. Lalu peran dalam lobby dan negosiasinya itu memberikan masukan apabila ada resiko, ataupun ada hukum dan reputasi yang harus diperhatikan dalam penggunaan kalimat yang mungkin bisa disalahartikan sebagai seksis gitu. Lalu ada juga yaitu karyawan barista dan frontliner, di mana pekerja yang langsung berinteraksi dengan pelanggan. Mereka dapat memberikan insight atau respon langsung pelanggan setiap tentang strategi tersebut. Nah, biasanya kan karyawan barista itu langsung berinteraksi dengan pelanggan. Adapun juga kayak kasirnya itu menawarkan produk-produk yang ada di sana. Lalu peran dalam lobby negosiasinya yaitu memberikan feedback tentang bagaimana reaksi pelanggan di lapangan ketika mereka mendengar atau melihat kampanye ini. Negosiasi bisa melibatkan bagaimana cara mereka menangani reaksi negatif atau pertanyaan dari pelanggan. Jadi peran lobby dan negosiasinya itu mereka menyimpulkan gitu dari pelanggan dengan kalimat tersebut itu bagaimana reaksinya. Lalu ada juga yaitu pelanggan tetap atau komunitas pelanggan, yang dimana bisa menjadi suara penting dalam lobby informal. Reaksi dalam pelanggan setia atau komunitas juga bisa mempengaruhi keputusan internal, terutama dalam mempertahankan loyalitas dan citra brand. Jadi kita mengeluarkan kalimat juga harus hati-hati karena jangan sampai itu ngejatuhin brand sendiri. Dan peran dalam lobby dan negosiasi yaitu memberikan respon atau opini langsung terhadap strategi pemasaran ini melalui media sosial dan umpan balik langsung ke coffee shop. Lalu ada public relation atau media sosial manager, yaitu di mana pihak yang bertugas mengelola interaksi dalam publik dan menanggapi komentar netizen termasuk krisis reputasi. Mereka perlu menilai bagaimana cara terbaik untuk merespon jika timbul kontroversi. Nah, untuk di era sekarang kan itu banyak banget konten, apalagi kalau misalkan kontennya itu trending, booming, banyak banget netizen yang komen. Nah, itu bisa menjadi tugas dari public relation untuk gimana sih cara menanggapinya agar brand kita tuh tetap naik gitu dan enggak menjatuhkan brand sendiri gitu. Nah, itu peran dari lobby dan negosiasinya itu memberikan analisis resiko reputasi saat rencana mitigasi krisis jika kontroversi meningkat. Mereka mungkin menegosiasikan perubahan dalam strategi pemasaran atau membuat klarifikasi publik. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ditanyain oleh netizen, itu bisa langsung oleh public relation. Lalu ada yang terakhir yaitu konsultan atau advisor eksternal. Itu pun jika ada. Nah, beberapa upaya mungkin menggunakan konsultan pemasaran atau branding eksternal untuk mendapatkan sudut pandang dari luar. Dan itu nggak semua coffee shop atau UMKM punya gitu. Kalau untuk konsultan dan peran dalam lobby negosiasinya yaitu memberikan saran yang lebih objektif dalam pengalaman tentang penggunaan kampanye serupa di tempat lain. Kita menilai apakah ide tersebut sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang. Jadi konsultan ini pun juga melihat ini untuk produk ini, untuk pemasaran ini, dan untuk kalimat ini apakah jadi jangka panjang atau hanya untuk sesaat saja gitu. Nah, lalu ada alur lobby dan negosiasi yang dimana yang pertama ada diskusi internal awal yang dimulai dari tim pemasaran yang mempresentasikan ide mereka ke pemilik coffee shop, tim kreatif dan PR yang tadi
PR itu berarti public relation. Misalnya tim pemasaran nih punya ide, nggak hanya misalkan dengan kata-kata yang tadi, ada dengan kata-kata yang lain ataupun gambar misalkan, tapi yang dikeluarkan itu kata-kata yang tadi. Nah, jadi didiskusiin internal lebih awal dulu dengan pemilik coffee atau tim kreatif dan public relation. Lalu setelah diskusi ada evaluasi resiko yang dimana ini adalah uh, yang lebih apa ya namanya, yang lebih turunnya itu tim legal dan public relation yang memberikan pandangan mereka ini tentang kemungkinan reaksi publik dan resiko hukumnya kayak gimana untuk mengeluarkan brand dengan kalimat seperti itu. Lalu ada pun dengan feedback pelanggan yang dimana pelanggan tetap dan karyawan memberikan umpan balik tentang reaksi langsung atau harapan mereka. Misalnya udah muncul ini brand ini, nah kita lihat dari komentar netizen ini itu seperti apa, apakah itu nyaman didengar atau didengar telinga netizen atau kayak gimana, atau di public relation juga seperti apa. Lalu ada negosiasi final yang di mana pemilik perusahaan ini memutuskan untuk apakah akan melanjutkan strategi tersebut atau menyesuaikan berdasarkan masukan dari tim dari hasil-hasil yang tadi di atas sudah dibahas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Teh Gita. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam menyiapkan strategi akan disampaikan oleh Teh Tika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, dalam proses lobby dan negosiasi ini, terkait strategi pemasaran yang cukup kontroversial, seperti slogan dikocok di telan ngobrol, di UMKM Coffee Shop, ada beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan negosiasi dan juga dapat menghasilkan keputusan yang baik. Nah, faktor-faktornya itu, yang pertama, adanya persiapan yang matang. Nah, dalam persiapan yang matang ini mencangkup beberapa persiapan, yaitu yang pertama riset pasar. Nah, tim pemasaran dan PR itu perlu melakukan riset yang mendalam tentang target audiens. Jadi bagaimana mereka akan bereaksi terhadap strategi ini dan bagaimana pasar secara keseluruhan menerima pendekatan pemasaran yang provokatif. Nah, yang kedua itu pemahaman regulasi. Nah, tim legal harusnya bisa memastikan bahwa strategi pemasaran ini tidak melanggar regulasi terkait etika, periklanan, dan norma sosial, seperti hukum yang melarang materi dianggap sebagai melecehkan atau seksis gitu. Kemudian ada analisis resiko. Nah, analisis resiko di sini kita menilai resiko terhadap reputasi brand kita, termasuk potensi dari dampak negatif dari obrolan masyarakat atau netizen atau media jika strategi tersebut menimbulkan kontroversi. Nah, kemudian ada komunikasi yang jelas dan terbuka. Komunikasi yang jelas dan terbuka ini, yaitu yang pertama ada transparansi tujuan, yang dimana setiap pihak harus memahami tujuan dari strategi pemasaran tersebut. Tim pemasaran harus dapat menjelaskan tujuan kreatif dari kampanye ini dan mengapa pendekatan ini digunakan dan dampaknya itu seperti apa terhadap brandnya. Kemudian ada pengungkapan kepentingan. Nah, pemilik, karyawan, dan pihak terkait itu harus saling mengungkapkan kekhawatiran ini, baik dari segi moral, citra brand, atau dampak keuangannya. Nah, dialog yang terbuka ini memfasilitasi diskusi produktif tanpa adanya kesalahpahaman. Jadi, di dalam komunikasi ini tentu harus jelas dan terbuka. Yang pertama, transparansi
tujuannya harus jelas, dan pengungkapan kepentingannya itu harus terbuka, baik itu di antara pemilik, karyawan, dan pihak-pihak terkait brandnya. Kemudian ada pemahaman perspektif dan empati. Nah, mengenali dalam pemahaman perspektif dan empati ini, kita harus mengenali sudut pandang yang berbeda. Nah, faktor keberhasilan dalam negosiasi ini sangat bergantung pada kemampuan kita untuk memahami perspektif setiap pihak yang terlibat. Contohnya, pandangan dari pelanggan tetap merasa tidak nyaman dengan bahasa yang digunakan harus didengar gitu. Begitu juga dengan tim pemasaran yang mungkin melihat peluang kreativitasnya. Kemudian ada mengakomodasikan berbagai pihak. Nah, di sini sebuah negosiasi yang berhasil itu bisa melibatkan kompromi dan kesediaan untuk menyesuaikan strategi agar mengakomodasi berbagai sudut pandang, termasuk sensitivitas sosial. Seperti tadi yang dibahas, karena kita harus bisa mengenali sudut pandang yang berbeda. Bisa dari tim pemasarannya, si slogan ini itu memiliki peluang kreativitas, jadi tidak mengarah kepada kata-kata yang nyeleneh, namun karena kata tersebut bisa menjadi salah arti di sudut pandang orang lain, jadi kita sudah mempersiapkan apa yang nantinya menjadi kontroversi lain gitu dari orang luar atau masyarakat. Kemudian kepemimpinan yang bijaksana. Nah, kepemimpinan yang bijaksana ini meliputi keputusannya itu harus seimbang. Pemilik coffee shop harus mampu membuat keputusan akhir yang mempertimbangkan semua masukan dari tim pemasaran, legal, dan PR. Nah, kepemimpinan yang baik mampu memadukan resiko dan manfaat dari setiap keputusan secara bijaksana. Kemudian konsensus tim juga merupakan satu tim yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Itu bergantung pada kemampuan pemimpin untuk memastikan bahwa setiap anggota tim merasa didengar dan terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kepemimpinan di dalam coffee shop ini tentu membutuhkan pemimpin yang bijaksana, baik itu dalam mengambil keputusan dan juga mempertimbangkan segala aspek yang ada dalam brand tersebut. Kemudian ada kompromi yang sehat. Kompromi yang sehat ini mencangkup fleksibilitas dalam strategi. Nah, dalam negosiasi, kemampuan untuk berkompromi itu sangat penting. Misalnya, jika kalimat pemasaran dikocok di telan ngobrol itu dianggap terlalu kontroversial, mungkin bisa dilakukan modifikasi agar tetap menarik namun tidak menyinggung. Kemudian ada penerapan alternatif. Nah, menyediakan alternatif yang bisa diterima oleh semua pihak itu bisa mempermudah tercapainya kesepakatan. Nah, ini juga bisa merupakan bisa berupa perubahan bahasa, desain, atau cara penyampaian kampanyenya. Kemudian ada juga pengambilan keputusan berbasis data. Nah, yang berbasis data ini mencangkup analitik dan feedback, yang dimana kita menggunakan data dari pelanggan atau feedback dari komunitas untuk mengevaluasi keberhasilan strategi pemasaran ini, yang dimana strategi pemasarannya itu yang tadi kontroversial itu. Nah, kemudian data ini memberikan dasar yang objektif dalam diskusi. Kemudian setelah dianalisis dan dicek feedbacknya, kita uji coba secara terbatas. Nah, sebelum meluncurkan strategi penuh atau strategi yang sudah kita perbaiki, nah, coffee shop ini bisa melakukan uji coba terlebih dahulu untuk melihat bagaimana reaksi awal dan tim menyesuaikan
si kesepakatannya gitu jika diperlukan. Kemudian adanya manajemen krisis. Boleh di next teh. Manajemen krisis yang dimana mencangkup rencana mitigasi. Nah, bagian ini bagian dari keberhasilan negosiasi merupakan kemampuan untuk mempersiapkan rencana krisis jika strategi pemasaran menimbulkan kontroversi yang tidak diharapkan. Jadi tim PR ini harus bisa memiliki strategi mitigasi yang efektif, termasuk cara merespon kritik atau backlash dari publik gitu. Kemudian responsif terhadap masalah. Jika terjadi masalah, cepat tanggap dan bertindak proaktif dalam merespon keluhan pelanggan atau kritik dari media sosial merupakan kunci untuk menjaga reputasi coffee shop. Kemudian yang terakhir ada evaluasi berkelanjutan. Nah, evaluasi berkelanjutan ini mencangkup pantauan pasca peluncuran. Nah, setelah keputusan diambil dan strategi diluncurkan, perlu adanya evaluasi berkelanjutan untuk memantau dampaknya. Jadi, apakah strategi ini sukses dalam menarik perhatian tanpa menimbulkan kontroversi berlebih atau tidak gitu. Kemudian, fleksibilitas untuk berubah. Jadi, misalnya strategi pemasaran ini ternyata menimbulkan banyak masalah daripada keuntungan. Jadi tim itu harus siap melakukan perubahan yang cepat berdasarkan evaluasinya. Itu. Next teh. Nah, adapun teknik lobby dan negosiasi yang digunakan, apakah hal ini sudah termasuk efektif atau tidak? Nah, bagi beberapa generasi mungkin saja bisa diterima dengan market menggunakan kata-kata seperti itu. Contohnya seperti generasi yang trendy saat ini, yaitu generasi milenial atau Gen Z yang bisa dan masuk dengan market trendingnya dengan menggunakan pendekatan formal maupun non formal. Biasanya masuk dengan market Gen Z maupun Gen milenial, karena milenial biasa diterima dengan baik karena dengan alasan market baru, dengan adanya perbedaan pengolahan kata dalam penjualan maupun promosi kafenya. Nah, untuk menjangkau Gen X dan Gen Z ini penting untuk menggunakan pendekatan yang tepat dalam pemasarannya. Nah, adapun tips yang bisa digunakan dalam penggunaan kata-kata agar lebih efektif untuk kedua generasi ini. Misalnya, contoh, hebat waktu dan hebat uang dengan solusi kami. Dan juga seperti pada kasus ini, Gen milenial menghargai merek yang terpercaya. Contoh, dapatkan kualitas yang sudah teruji selama 20 tahun. Sedangkan untuk Gen Z yang lebih menyukai keberagaman, di mana mereka suka menggunakan bahasa yang mencerminkan nilai-nilai keberagaman. Misal, kami merayakan semua identitas serta interaktivitas, ajak mereka berpartisipasi. Atau contohnya lagi, bagikan pengalaman dan jadi bagian dari komunitas kami. Nah, seperti itu tips yang bisa digunakan dalam pemilihan kata-kata. Jadi pemilihan kata-kata ini bisa kita modif atau kias lagi sesuai dengan tren-tren dari berbagai generasi gitu, agar nantinya bisa diterima di berbagai generasi. Kemudian lanjut teh. Apakah lobby dan negosiasi itu mencapai tujuan yang diinginkan? Nah, lobby dan negosiasi ini sebenarnya kalau di sudut pandang perusahaan itu sudah mencapai tujuan. Karena apa? Karena merek mereka jadi terkenal, dikenal masyarakat, khususnya pengguna media sosial, karena slogannya gitu. Nah, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya tanggapan masyarakat mengenai slogan tersebut.
Nah, faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya strategi psikologis yang digunakan dalam meraih target pasarnya, yaitu dengan menggunakan slogan yang menggunakan kata-kata yang dianggap nyeleneh. Meskipun tidak semua memberikan respon yang negatif, ada positifnya, namun teknik pasar ini membuat merek tersebut dapat dikenal. Jadi sebenarnya target dari si merek ini itu agar si customer mengenal atau biar produknya viral dulu. Jadi mereka menggunakan slogan yang dianggap bisa menimbulkan bisa lebih dikenal oleh orang banyak gitu. Nah, hal ini sebenarnya sudah mencapai tujuan. Nah, keberhasilan dalam melakukan negosiasi ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa berupa faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor-faktor ini perlu kita pahami karena dapat membantu seseorang dalam negosiasi dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Dalam proses negosiasi ini, biasanya kalau misalnya dijual beli itu dilakukannya secara lisan. Dan sementara di dalam kondisi lainnya atau di penawaran produknya kayak gitu, kita bisa lakukan secara tertulis. Contohnya itu mempromosikan produk di media sosial. Nah, jadi keberhasilan dari coffee shop-nya ini tentu sudah mencapai tujuan karena awalnya mereka menarik pelanggan kan supaya mereka mengenal produknya dulu. Jadi meskipun si masyarakat ada yang beranggapan negatif dan positif, itu tidak menjadi masalah karena tujuan mereka sudah tercapai, yang dimana produk mereka dikenal. Nah, setelah produk mereka dikenal, baru mulailah si tim ini mengerahkan seluruh langkah-langkah atau teknik-teknik negosiasi yang lain seperti mengadakan evaluasi, mengadakan perbaikan dari slogannya atau dari segi mereknya atau produknya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Tika atas penjelasannya. Selanjutnya pembahasan yang akan dibahas akan dijelaskan oleh Teh Sintawati. Baik, terima kasih Teh Caca. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah praktik lobby dalam studi kasus tersebut sudah memenuhi standar? Nah, di sini pada kasus ini tuh menurut kelompok kami tidak ada masalah dengan kasus prinsip-prinsip etika lobby dan negosiasi. Alasannya karena marketing seperti itu sudah masuk dengan Gen Z di era zaman sekarang dan tidak adanya pelanggaran etika. Suap maupun tekanan tidak etis, hal tersebut itu masih dibilang wajar gitu ya untuk ditekankan pada lobby dan negosiasi yang dilakukan oleh brand ini, serta tidak adanya keterkaitan dengan brand ataupun organisasi lain dengan tujuan menjatuhkan atau mencemarkan nama baik terkait brand yang lain. Jadi menurut Genji ini, menurut kelompok kami tidak adanya masalah dengan kasus prinsip-prinsip etika lobby dan negosiasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya rekomendasi kepada organisasi yang terlibat. Nah, rekomendasi dari kami dengan meninjau atau melihat perkembangan zaman yang lebih maju dan mengikuti tren agar lobby ini dan negosiasi memiliki nilai lebih untuk mengeluarkan sebuah brand. Dengan melihat era dan zaman ini, lobby dan negosiasi itu semakin terbantu dengan adanya era digital dan media elektronik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik, terima kasih Teh Sintawati. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai teknik lobby dan negosiasi pada studi kasus yang sedang viral saat ini yang terjadi kepada salah satu coffee shop. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.